Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Imansa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, program kekhususan Hukum Administrasi Negara, nomor mahasiswa B100171115. Perkenalkan, saya Nur Anas, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, program kekhususan Hukum Administrasi Negara, nomor mahasiswa B100117096. Saya Muhammad Al-Fatoni, NIM B100171113. Kami akan menjelaskan tentang pengertian barang milik negara dan perbedaan antara barang milik negara dengan aset negara. Dalam mengelola barang milik negara, terkadang kita dipertemukan oleh dua istilah, yaitu aset dan barang milik negara. Bagi pengelola barang milik negara, dua istilah tersebut mungkin tidak perlu diperdebatkan, bahkan dapat dipertukarkan pengertiannya satu sama lain. Namun bagi sebagian yang lain, perbedaan ini juga menarik untuk dibahas, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penggunaannya. Secara umum, mungkin istilah aset terkesan sangat luas, karena tidak hanya digunakan dalam ranah pengelolaan keuangan negara, tetapi digunakan juga dalam pengelolaan keuangan secara umum dan di luar akuntansi pemerintahan. Sebelum membedah dua istilah, aset dan BMN, ada baiknya kita tinjau ruang lingkup kekayaan negara. Karena kedua istilah tersebut sebenarnya berangkat dari istilah kekayaan negara yang memiliki landasan konstitusional, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kekayaan negara dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, kekayaan negara yang dimiliki, kedua, kekayaan negara yang dipisahkan, dan yang ketiga adalah kekayaan negara yang dikuasai atau tidak dipisahkan. Kekayaan negara yang dimiliki oleh negara adalah kekayaan yang dimana melekat hak milik negara atau domain privat. Hal ini dimaksudkan hak untuk memiliki suatu barang atau jasa. Kekayaan negara yang dipisahkan dapat berupa investasi pemerintah kepada BUMN atau investasi pemerintah kepada pihak lain. Sedangkan kekayaan negara yang dikuasai atau tidak dipisahkan berupa barang milik negara yang keseluruhannya atau perolehannya menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau daerah atau perolehan lain yang sah. Kekayaan negara yang dikuasai oleh negara yang di dalamnya melekat mandat hukum atau kewenangan negara untuk mengelola dan menggunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat dan merupakan domain publik. Nah, kemudian istilah BMN ini muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan BMN atau BMD, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Yang terakhir itu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Dalam pengertian tersebut, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau dari perolehan yang sah. Perolehan lainnya yang sah itu meliputi yang pertama, barang yang diperoleh dari hibah atau sejenisnya. Yang kedua, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian. Yang ketiga, yaitu barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu barang yang diperoleh atas dasar keputusan pengadilan yang ingkrah. Lebih lanjut diatur di dalam PMK nomor 29/PMK 06/2010 tentang kodifikasi barang. BMN dirinci menjadi persediaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset tidak berwujud. Contohnya dalam bentuk software dan hasil kajian. Aset, lebih tepatnya ini adalah sebagai konsep ekonomi sebenarnya, merujuk pada suatu nilai, sesuatu yang menghasilkan nilai ekonomi, maka lebih tepat dikatakan aset. Tetapi di sisi lain, aset juga dapat merujuk sebagai suatu hak penguasaan atau kepemilikan atas suatu sumber daya yang memiliki nilai dan mendatangkan keuntungan.
Kalau dalam sistem konsep ketatanegaraan lebih tepat dikatakan aset sebagai kekayaan negara. Dalam PP 21 tahun 2010 tentang konseptual akuntansi pemerintah dijelaskan lebih luas tentang aset, di mana aset dijelaskan sebagai suatu sumber daya ekonomi yang penguasaannya atau kepemilikannya dikuasai oleh suatu pemerintah dan memiliki nilai mendatangkan keuntungan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sebagai akibat dari perbuatan atau peristiwa masa lampau, dan terukur dengan nilai mata uang, termasuklah di dalamnya sumber daya non keuangan dan sumber daya yang memiliki nilai sejarah dan nilai budaya. Nah, dari penjelasan yang ada, lebih tepat kita katakan bahwa aset tidaklah sama dengan BUMN atau barang milik negara. Dalam konsep ketatanegaraan dikatakan aset ini sebagai kekayaan negara, maka tepat kita katakan barang milik negara adalah bagian dari aset atau bagian dari kekayaan negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.